Shalom saudara-saudara, senang sekali hari baru Tuhan beri. Tuhan sudah sertai kita, Tuhan tuntun kita. Hari ini hari Sabtu, 13 Februari 2021. Tuhan berfirman, maka segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Maka firman Tuhan harus menjadi landasan pijak untuk saudara dan saya di hari ini dalam karya kita. Injil Markus Pasal 8 ayat 1 sampai 10 adalah landasan pijak yang hendak saudara dan saya kita renungkan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudari terkasih, sikap kemurahan hati dan mau berbagi dari kekurangan kita adalah tema yang hendak kita renungkan pada saat ini. Saudara-saudara, 7 roti dipergunakan Yesus untuk memberi makan 4.000 orang. Penggandaan roti selalu dilakukan Yesus sesudah pengajaran iman. Dengan kata lain, mujizat penggandaan roti hanya dilakukan kalau orang-orang sudah menerima santapan sabda. Sabda selalu berada di urutan pertama. Yang lain-lain akan ditambahkan kemudian. Yang kita pelajari dari peristiwa Injil hari ini ialah sikap murah hati, mau berbagi dari kekurangan, memberi yang kecil yang kita miliki demi sebuah tujuan yang jauh lebih besar yang menjangkaui lebih banyak orang. Di dalam sikap murah hati ada kepasrahan, karena apa yang diberi belum tentu diperoleh kembali. Tetapi ada keyakinan bahwa Tuhan yang melihat perbuatan kita yang baik itu akan memberi ganjaran dengan cara dan bentuknya yang berbeda. Tuhan telah memberi kita banyak karunia, baik jasmani maupun rohania. Karunia itu bukan untuk diri kita sendiri atau untuk kita menikmatinya sendiri, melainkan untuk menjadi sarana melayani sesama.
karena di dalam diri sesama itu ada Tuhan sendiri yang menjadi sumber cinta. Saudara-saudari terkasih, kita belajar dari Tuhan Yesus untuk melihat dengan hati yang tergerak belas kasihan akan kesulitan dan penderitaan saudara-saudari di seputar kita. Hati yang tergerak oleh belas kasihan itu membuat setiap orang mau berbagi. Kita ditantang sekarang oleh situasi di mana pengikut Kristus hidup dan berada dalam dunia yang tidak peduli dengan sesama. Kita mesti berani, tergerak hati, dan siap untuk berbagi. Dunia saat ini membutuhkan orang-orang yang memiliki hati yang berbelas kasih. Mari belajar dari Yesus sebagai sumber kasih yang sejati, agar kita dimampukan untuk membagikan kasih yang tulus dalam melayani sesama yang membutuhkan cinta dan perhatian dari saudara dan saya. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Puji syukur kami haturkan kepadamu atas kemurahan dan belas kasih-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sepanjang hidup dengan kecukupan hingga hari ini. Anugerah-Mu kami terima melalui banyak saudara-saudari dengan aneka cara. Setiap hari kami mohon rejeki dari-Mu dan Engkau memberi apa yang kami perlukan. Terima kasih atas mereka yang telah menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi kami. Berkat-Mu kami mohon bagi semua mereka yang menjadi penyalur berkat-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, di seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.